Anak-anak yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran IPA. Mari kita tetap bersemangat. Pada pertemuan ini, kita masih melanjutkan materi tentang pewarisan sifat. Materi ini diperuntukkan bagi siswa MTS atau SMP kelas 9. Pada video yang keempat ini, kita akan membicarakan yaitu tentang persilangan dihibrid. Pada video yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang persilangan monohibrid dengan sifat dominansi penuh dan persilangan monohibrid dengan sifat intermediat. Bedanya apa dengan persilangan hibrid? Mari kita pelajari lebih lanjut. Persilangan hibrid artinya adalah persilangan yang membicarakan dua macam sifat. Misalnya ukuran buah dan rasa buah, warna buah dan rasa buah, warna bulu dan ukuran ekor. Kalau misalnya pada persilangan monohibrid, kita misalnya menyilangkan bunga mawar, maka yang kita bicarakan adalah hanya warna bunganya saja, berarti satu macam sifat. Itu namanya monohibrid. Nah, pada persilangan hibrid yang kita bicarakan adalah dua macam sifat. Kalian harus tahu, dalam persilangan hibrid, genotip terdiri dari 4 huruf. Sedangkan gamet terdiri dari 2 huruf yang berbeda. Kalau pada persilangan monohibrid, genotipnya terdiri dari 2 huruf saja, misalnya M besar, kemudian gametnya terdiri dari 1 huruf, maka di dalam dihibrid, genotipnya terdiri dari 4 huruf. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Mangga manis warna kuning, M besar, K besar, disilangkan dengan mangga asam warna hijau. M kecil, K kecil. Ditanyakan A, bagaimana genotip keturunan F1-nya? B, bagaimana fenotip keturunan F1-nya? C, bagaimana perbandingan fenotip keturunan F2-nya? D, berapa persen keturunan F2-nya yang manis kuning? Dan yang terakhir, berapa rasio keturunan F2 yang manis hijau? Pada soal ini, kalian bisa melihat yang kita bicarakan adalah dua macam sifat, yaitu rasa dan warna. Karena membicarakan dua macam sifat, maka disebut dengan persilangan dihibrid. Pada soal tersebut, sifat manis ditentukan oleh gen M besar, sifat asam ditentukan oleh gen M kecil, maka sifat manis dominan terhadap asam, atau sifat asam bersifat resesif, karena yang ditulis dengan huruf besar adalah yang sifat manis. Sifat kuning ditentukan oleh gen K besar, pada soal tadi ya, sifat hijau ditentukan oleh gen K kecil. Maka yang bersifat dominan adalah yang kuning, yang hijau bersifat resesif. Dominan atau resesif dapat dilihat dari simbol hurufnya. Kalau simbol huruf besar berarti sifat tersebut dominan atau kuat, kalau simbolnya huruf kecil berarti sifat tersebut resesif atau lemah. Mari kita kerjakan bersama. Pertama, kita harus mencari F1 atau mencari keturunan pertama. Induk yang disilangkan adalah mangga manis kuning disilangkan dengan mangga asam hijau. Jadi fenotipnya manis kuning silangkan dengan asam hijau. Genotipnya tadi tertulis di soal, yang manis kuning M besar, K besar, yang asam hijau M kecil, K kecil. Kemudian gametnya adalah yang ini M besar, K besar, ini M kecil, K kecil. Maka kemudian keturunan F1-nya kita buat kotak. Gamet M besar, K besar kita masukkan sini. M kecil, K kecil kita masukkan sini. Kemudian di sini kita pasangkan. M besar pasangan M kecil jadilah M besar, M kecil. K besar pasangan K kecil jadilah K besar, K kecil. Ingat aturannya huruf besar harus di depan. Maka genotipnya adalah M besar, M kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah manis kuning. Jadi, pertanyaan yang A sudah terjawab. Genotip F1-nya adalah M besar, M kecil, K besar, K kecil. Pertanyaan yang B juga sudah terjawab, yaitu fenotip F1-nya adalah semuanya manis kuning. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana mencari gametnya ini? Mari kita lihat. Tadi yang M besar, K besar, ingat prinsip gamet adalah huruf yang membentuk genotip. Genotip M besar, K besar, berarti M besar ini sama-sama persis, sama persis besar. Yang satu kita coret, kita ambil satu saja.
Kemudian K besar yang satu juga kita ambil satu saja, maka kita pasangkan. Jadilah gametnya hanya pasangan dari M besar dan K besar. Inilah gametnya. Genotip M kecil, K kecil, maka yang M kecil kita coret salah satu, karena sama persis, kita ambil satu. Ini juga kita ambil satu, karena sama persis. Kemudian kita pasangkan, maka M besar, K kecil. Maka masing-masing hanya ada satu gamet. Kita lanjutkan ke soal. Tadi F1-nya sudah ketemu, sekarang kita mencari F2-nya. Kalian ingat prinsipnya, F2 adalah F1 disilangkan dengan F1. Maka F1-nya tadi adalah sama-sama manis kuning. Manis kuning silangkan dengan manis kuning, kemudian genotipnya M besar M kecil, K besar M K kecil sama M besar M kecil, K besar K kecil. Gametnya adalah karena ini hurufnya beda besar kecil, maka gametnya adalah 4 macam, yaitu M besar K besar, M besar K kecil, M kecil K besar, dan M kecil K kecil. Dari pasangan ini, M besar dipasangkan dengan K besar, M besar pasangan dengan K kecil, M kecil dengan K besar, M kecil dengan K kecil, maka hasilnya 4 ini sama dengan ini. Maka F2-nya gimana? Kita akan membuat kotak persilangan supaya memudahkan. Tadi cara mencari gametnya, ya, misalnya M besar M kecil, tadi genotipnya M besar M kecil, K besar K kecil. M besar M kecil kan ini hurufnya beda, satu besar satu kecil, maka tidak ada yang kita coret, maka kita ambil semua. Tulis M besar M kecil. K besar K kecil juga satu huruf besar satu kecil, maka tidak ada yang kita coret, kita ambil semua. K besar kita pasangkan dengan M besar, K kecil kita pasangkan dengan M kecil, maka M besar dengan K besar hasilnya ini, M besar K kecil hasilnya ini, M kecil pasangan K besar hasilnya ini, M kecil pasangan K kecil hasilnya ini. Maka ada 4 gamet yang terbentuk. Kita lanjutkan bagaimana mencari F2-nya. F2-nya adalah dari masing-masing tadi ada 4 gamet, maka kita akan membuat kotak persilangan yang merupakan ukuran 4 kali 4. Kenapa? Gametnya tadi ini 4, 1, 2, 3, 4, yang satu juga 4, 1, 2, 3, 4, maka di sini ada 4 gamet, ini juga ada 4 gamet. Kemudian kotak-kotak ini isinya kita memasangkan dari ke atas gametnya apa, ke samping kiri gametnya apa, maka kita jejerkan di sini, maka kita mendapatkan 16 kotak. Misalnya, kotak yang pertama, ke atas dapatnya M besar K besar, ke kiri dapat M besar K besar, maka M besar jejerkan, dipasangkan M besar, hasilnya M besar, K besar dengan K besar, maka ini K besar, manis kuning. Misalnya kotak yang ini, ke atas dapatnya M kecil K besar, ke kiri dapatnya M besar K kecil, maka kita tulis M besar kita pasangkan dengan M kecil, aturan huruf besar harus di depan, kemudian K besar kita pasangkan dengan K kecil, maka M besar, M kecil, K besar, K kecil. Kalau ada M besar berarti sifatnya manis, kalau ada K kecil kalau ada K besar berarti sifatnya kuning. Karena sifat yang K kecil ini tertutup dengan yang K besar, sifat M kecil tertutup dengan yang M besar. Sekarang misalnya yang kotak terakhir, ke atas adalah M besar K kecil, ke samping kiri M kecil K kecil juga. Maka M kecil K kecil sifatnya adalah asam hijau. Kalian bisa melihat di sini. Silahkan diamati dulu. Jadi, pertanyaan yang C. Perbandingan fenotip F2-nya adalah tadi ada yang manis kuning, manis hijau, asam kuning, dan asam hijau. Kalau Anda hitung pada 16 kotak tadi, yang manis kuning ada 9, yang manis hijau ada 3, yang asam kuning ada 3, dan yang asam hijau ada 1. Maka perbandingannya adalah manis kuning banding manis hijau, banding asam kuning banding asam hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang D, bagaimana persentase yang manis kuning? Yang manis kuning ada 9 kotak, sedangkan jumlah kotaknya adalah 16. Maka 9 per 16 kalikan 100% sama dengan 56,2%. Oke, bagaimana rasio yang manis hijau? Rasio artinya adalah perbandingan. Yang manis hijau di sini ada 3 kotak dari 16 kotak tadi. Maka rasionya adalah 3 per 16. 16 ini jumlah kotak. Atau 0,18. Apakah pada persilangan hibrid nantinya mesti ada 16 kotak persilangan? Tidak. Jadi tergantung jumlah gametnya atau tergantung genotipnya.
Karena tidak semua genotip itu menghasilkan gamet yang jumlahnya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Mangga manis warna kuning, M besar, M kecil, K besar, K besar disilangkan dengan mangga manis warna hijau. M besar, M kecil, K kecil, K kecil menghasilkan F1 sebanyak 20 tanaman. Hitunglah berapa persen tanaman yang manis kuning dan B berapa banyak tanaman yang asam kuning. Jawab. Tadi induk yang disilangkan parentalnya, fenotipnya adalah manis kuning disilangkan dengan manis hijau. Genotipnya ini M besar M kecil, ini M besar M kecil, ya maaf, manis kuning M besar M kecil, K besar K besar, manis hijau M besar M kecil, K kecil K kecil. Maka gametnya, karena ini M besar M kecil ini ada 2 huruf yang diambil, dengan K besar K besar hanya 1 huruf yang diambil pasangannya, maka menghasilkan 2 gamet. Kemudian ini juga hanya menghasilkan 2 gamet, M besar pasangan dengan K kecil, M kecil juga pasangan dengan K kecil. Nanti cara mencari gamet seperti apa kita pelajari lagi kalau kalian belum jelas. Kemudian F1-nya, ini gamet-gamet ini kita pasangkan, kita buat kotak persilangan. M besar K besar sama M kecil K besar kita masukkan di sini. M besar K besar, M kecil K besar masuk sini. Kemudian ini M besar K besar masuk sini. M besar K kecil masuk sini. M kecil K kecil juga masuk sini. Kemudian kita pasangkan seperti tadi. Maka di sini hanya menghasilkan 4 kotak. M besar K besar K kecil adalah manis kuning. M besar M kecil K besar K kecil adalah manis kuning. M besar M kecil K besar K kecil ini juga manis kuning. Kemudian ada M kecil K besar K kecil adalah asam kuning. Maka di sini hanya ada 4 kotak persilangan. Jadi pertanyaan yang A, tanaman mangga yang manis kuning adalah 3/4. 3/4 dari mana? Ini manis kuningnya 3 kotak. Kotak semuanya 4 berarti 3/4. Kalikan 100%. Sama dengan 75%. Pertanyaan yang B, tanaman mangga yang asam kuning. Yang asam kuning berapa? Ini 1 kotak. Jumlah kotaknya adalah 4. Berarti 3, berarti 1/4. Kalikan 20 tanaman. Tadi pada soal menghasilkan 20 tanaman. Maka sama dengan 5 tanaman yang nanti buahnya adalah asam kuning. Bagaimana mencari gametnya tadi? Tadi yang pertama genotipnya adalah M besar M kecil, K besar K besar. M besar M kecil, ini hurufnya beda atau 1 besar 1 kecil, maka kita ambil semua di sini. Kita ambil M besar dan M kecil. K besar karena sama-sama huruf besar semua, yang satu kita coret, kita ambil satu saja. Maka M besar ini kita pasangkan dengan K besar ini, hasilnya M besar K besar. M kecil kita pasangkan dengan K besar ini, hasilnya adalah M besar, K hasilnya adalah M kecil, K besar. Jadi hanya menghasilkan 2 gamet. Tadi yang satu genotipnya adalah M besar M kecil, K kecil, K kecil. M besar M kecil karena 2 huruf berbeda, 1 besar 1 kecil, kita ambil semua, ini besar M kecil. Kemudian K kecil karena sama persis, 1 kita coret, maka cukup kita ambil salah satu. M besar kita pasangkan dengan K kecil, M kecil juga kita pasangkan dengan K kecil. Hasilnya adalah ini M besar K kecil, ini M kecil, K kecil. Ini juga hanya 2 gamet. Sehingga kotak persilangannya hanya ada 4. Kalau kalian belum paham dengan video ini, silahkan diputar berulang-ulang karena memang materi ini agak sulit. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan diulang lagi. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu pewarisan sifat buta warna dan hemofilia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.